Jumpa lagi dengan saya review channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes adapter charger buatan dari brand Ugreen. Ini seri terbaru namanya Ugreen Nexshot Air 45W yang kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 157.000. Tentunya bermain-main voucher ya untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kalian tes adapter charger ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang saya tulis di deskripsi. Seperti apa performa adapter charger Ugreen seri terbaru ini yang ukurannya sangat kecil? Simak videonya. Unboxing adapter charger Ugreen Nexshot Air. Sebelumnya kita cek dahulu dari sisi kemasan, terkemas dengan rapi, bisa terlihat di sini. Saya buka sekarang. Sebelumnya kita cek dahulu dari sisi segel yang ada di boxnya. Lihat tersegel dengan rapi, di sini juga tersegel dengan rapi. Di sini juga masih tersegel dengan rapi. Saya buka sekarang. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian adapter charger Ugreen Nexshot Air yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Khas Ugreen. Kemudian di dalamnya ada tempat untuk adapter charger dan berbagai macam kertas. Kemudian ini kita akan dapat ini kertas seperti ini, tulisannya saya kurang paham maksudnya. Kemudian ada juga kertas user instruksi. Nah, kemudian ini juga ada kertas user manual, ada berbagai macam bahasa dan juga ada menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ini fisik dari adapter charger Ugreen Nexshot Air 45W. Tampilan fisik yang saya beli warna abu-abu atau grey, ada tulisannya Ugreen di sebelah sini. Ini menggunakan tekstur cat glossy. Kemudian ini ada tekstur kasar seperti ini, bergaris-garis. Kemudian coba kita lihat dari sisi sebelah sini kosong, dari sisi sebelah sini kosong, dari sisi sebelah sini kosong, dari sisi sebelah sini juga kosong. Kemudian kita cek dari sisi sini ada single port USB-C. Ini semacam kayak mika ya. Ada lapisan mikanya, kemudian ada tulisannya 45W Nexshot Air seperti ini. Nah, USB-C ini portnya menggunakan warna grey atau abu-abu juga. Kemudian kita cek dari sebelah sini ada model colokan seperti ini. Lihat colokannya lebih besar daripada fisik adapter chargernya ya. Kemudian dari sisi sebelah sini ada berbagai macam spesifikasi, bisa terlihat di sini. Nah, ini Ugreen model X840 untuk output total maksimalnya, lihat dia bisa mencapai hingga 45W. Manufaktur Ugreen Group Limit. Nah, artinya ini dia tidak rebranding ya, buatan dia sendiri. Nah, seperti ini seluruh dayanya. Kemudian ini ada berbagai macam sertifikat keamanan mulai dari CE dan lain-lain, silahkan dilihat di sini. Nah, jadi seperti ini fisik dan fitur dan port spesifikasi dari adapter charger Ugreen Nexshot Air. Dari sisi build quality dan finishing produk terlihat tulisan Ugreen-nya sangat rapi. Kemudian coba kita lihat dari sisi tulisan lainnya, seperti ini ada tulisannya 45W Nexshot Air dan USB-C juga terlihat sangat rapi. Kita lihat dari sisi spesifikasi, tulisannya kecil dan detail. Terlihat tidak terlalu kecil-kecil amat, tapi sangat jelas, tidak asal-asalan. Terlihat ini ya. Nah, kemudian kita cek dari sisi yang ada di berbagai macam tulisan sertifikasi dan lain-lain juga terlihat sangat jelas. Kemudian kita cek dari sisi build quality, finishing antara casing satu dengan yang lainnya. Lihat ini, saya dekatkan. Rapi dan rapat. Terlihat. Nah, seperti ini. Kemudian kita cek dari sisi misalnya port. Coba saya buat model seperti ini. Rapi. Terlihat ya, coba sebelah sini juga rapi. Kemudian kita cek dari sisi finishing yang lainnya. Misalnya mungkin ini di sambungannya, dia mungkin ada di sebelah sini. Lihat. Sangat rapat. Nah, rapat ya. Kemudian kita lihat dari sisi sebelah sini juga sangat rapat. Jadi dari sisi build quality ataupun finishing produk Ugreen sangat bagus. Dilihat dari sisi durability, saya sudah menggunakan adapter charger Ugreen ini yang fast charging 18W. Usia pakainya sudah sekitar 3-5 tahun atau kurang lebih ya 3-4 tahun, agak lupa ya. Silahkan cek di postingan saya terdahulu. Sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Kemudian juga dari sisi kabel, saya sudah menggunakan Ugreen kabel ini support arus sekitar 3 ampere. Usia pakainya juga sama, sekitar 3 tahunan lah. Kurang lebih, ya silahkan cek postingan saya terdahulu. Nah, saya buktikan langsung, tidak hanya omong kosong. Saya buktikan untuk charging ke ponsel. Lihat ini, saya hubungkan. Jadi saya mengatakan Ugreen itu awet. Dan saya sudah merasakannya, menggunakannya 2 tahun lebih. Lihat,
saya menggunakan USB Daughter Cozy biar hasil tes saya tidak hanya mengandalkan kemampuan fast charging, juga mengandalkan seluruh daya biar lebih jelas dan terang, lebih terang daripada cahaya. Lihat, sudah saya hubungkan 37% start baterainya. Kita cek fast chargingnya masih aktif. Jelas tidak hanya mengandalkan tulisan fast charging, kita lihat dari sisi seluruh dayanya. Lihat ini, yang aktif FCP dengan seluruh daya 8,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13, sekian watt. Usia pakainya sudah 3 tahun lebih loh. Masih support fast charging dengan daya semaksimal ini. Ingat, ini Samsung 15 watt. Nah, lihat ini. Dia mencapai maksimal dari sisi maksimal 14,4 watt, stabil di 13,5. Jadi, brand Ugreen dari sisi durability sangat awet dan saya sudah menggunakannya. Tes tempel magnet adapter charger Ugreen Nexshot Air. Coba saya bandingkan dengan adapter charger polosan seperti ini, kemudian adapter charger bawaan ponsel Samsung A05 seperti ini. Pertama, coba dari sisi adapter charger polosan dahulu. Ini saya ada model magnet seperti ini. Nah, ini earbuds Nokia. Nah, sekarang coba saya tempelkan, lihat, saya tempelkan, nempel. Terlihat? Coba saya ambil lagi, kemudian saya taruh di sini, saya balik sebelah sini. Lihat ini, nempel. Artinya ini colokannya mengandung magnet atau logam lah kira-kira yang mudah berkarat karena nempel magnet. Coba saya dekatkan, ini sudah mulai berkarat. Efek dari sebuah colokan yang nempel magnet atau berkarat biasanya ketika dicolokin ke listrik muncrat listriknya. Kadang juga proses nempelnya kurang sempurna menyebabkan ketika kurang sempurna panas colokannya dan bisa meleleh ketika proses nempelnya kurang sempurna. Kira-kira seperti itu. Kalau mau ada yang menambahkan silakan. Kemudian coba saya bandingkan dengan adapter charger bawaan ponsel Samsung. Lihat ini, tidak nempel. Coba sebelah sini, tidak nempel. Artinya kualitasnya bagus, dia tidak nempel magnet dan tidak mudah berkarat. Nah, kemudian coba dari sisi Ugreen Nexshot Air. Lihat ini, saya tempelkan. Juga tidak nempel magnet. Jadi kualitas dari colokan Ugreen Nexshot Air ini setara dengan adapter charger bawaan ponsel yang sama-sama tidak nempel magnet dan tidak mudah berkarat. Tes digetok-getok adapter charger Ugreen Nexshot Air ini coba saya bandingkan dengan adapter charger Vivant Genki 30. Ini juga modelnya sangat kecil. Terlihat? Kemudian coba saya bandingkan dengan adapter charger polosan. Pertama dari sisi adapter charger polosan dia seperti ini. Coba saya getok-getok, silakan didengarkan mungkin sebelah sini dahulu. Lihat ini saya getok-getok 1 2 3. Nah, tang tang tang. Coba sebelah sini. Nah, silakan didengarkan 1 2 3. Bahkan prek prek prek. Nah, seperti itu suara dari adapter charger polosan. Coba sekarang dari sisi adapter charger Vivant Genki 30. Nah, dia seperti ini. Coba saya ketok-ketok di sebelah sini dahulu. Saya silakan didengarkan. Nah, seperti itu suaranya. Sekarang didengarkan lagi. Tek tek tek. Kita coba dari sisi sebelah atasnya sini. Lihat ini. Juga sama, tek tek tek. Coba sekarang dari sisi Ugreen Nexshot Air, mungkin dari sisi sebelah sini dahulu, silakan didengarkan. Bahkan lebih tek 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 Ugreen. Sekali lagi. Nah ya, agak suaranya agak sedikit nyaring di Vivant, cuman ya 11-12 lah, sama-sama tek teknya. Coba dari sisi sebelah sini. Sama juga tek tek tek. Jadi dari sisi diketok-ketok suaranya paling bagus di Ugreen, yang kedua yaitu Vivant, yang paling buruk di adapter charger polosan. Tes perbandingan adapter charger Ugreen Nexshot Air dari sisi desain. Nah, ini coba saya bandingkan dengan menggunakan konsep adapter charger yang sama-sama di desain kecil dan sama-sama di daya 45 watt. Misalnya ini adapter charger Ugreen yang 40 watt kemarin saya review sebesar ini. Coba saya sandingkan mungkin seperti ini. Nah, lihat perbandingan besarnya. Ini 40 watt, ini juga 40 watt. Sangat-sangat kecil. Mungkin dari sisi seperti ini, lihat ini. Nah, lihat. Sangat kecil ya, Nexshot Air 40 watt. Coba mungkin dari sisi yang lainnya, sebelah sini mungkin. Nah, jadi ini memiliki ukuran yang sangat kecil. Saya suka, simple, enak dibuat untuk traveling. Coba misalnya dengan perbandingan adapter charger yang sama-sama mengusung konsep kecil. Ini tapi saya tidak punya ya yang sama-sama di 40 watt. Ini contoh ada Vivant Genki 30 watt. Nah, seperti ini. Coba saya sandingkan mungkin seperti ini perbandingannya. Kemudian dari sisi sebelah sini, nah seperti ini. Kurang lebih sama. Bahkan Vivant ini 30 watt. Sekali lagi. Mungkin dibalik sebelah sini mungkin. Nah,
Bahkan agak sedikit lebih besar Vivan, cuman ya 11-12. Nah seperti ini yang 30 watt. Kemudian coba dari sisi Vivan yang 65 watt. Nah dia seperti ini. Coba saya sandingkan. Nah lebih besar sedikit ya Vivan yang 65 watt tapi ini. Nah kemudian coba sebelah sini. Nah seperti ini mungkin. Nah lebih panjang sedikit yang 65 watt. Tapi Vivan Cecap yang 60 ini lebih kecil ketika dibandingkan dengan Ugreen misalnya yang 45 watt. Nah jadi seperti itu perbandingan besar dan kecilnya adapter charger Ugreen dengan yang lainnya yang sama-sama menggunakan konsep kecil ataupun sama-sama menggunakan konsep 45 watt. Tes perbandingan berat adapter charger Ugreen 40 watt atau Nexshot Air ini dengan ini ada itel 40 watt, kemudian Vention 45 watt dan ada Amino 40 watt. Pertama dari sisi Ugreen Air dahulu, lihat ini cuma 51,9 gram. Kemudian coba saya bandingkan misalnya dengan yang ukurannya agak kecil ini, sebentar. Vention, Ugreen tadi 51 atau anggap 52. Vention 65 watt. Terlihat ini. Kemudian coba misalnya dari sisi Amino dahulu. Nah, 100 gram. Nah, bahkan beratnya Amino 2 kali beratnya Ugreen. Ugreen tadi sekitar di 52 ya. Ini 100. Mendekati 2 kali, jadi sangat ringan ini. Kemudian coba misalnya dari sisi itel 77, 1,5 kalinya kira-kira. Nah jadi sangat ringan. Adapter charger Ugreen Nexshot Air ini cocok dibawa untuk aktivitas traveling karena beratnya yang tidak terlalu memberatkan. Tes lepas colok adapter charger Ugreen Nexshot Air 40 watt ini coba saya colokin dengan OTG Vention. USB-C nya seperti ini. Coba saya hubungkan, lihat ini. Silakan dilihat. Nah, dia ada 2 step. Masuk separuh agak sedikit mengunci, kemudian masuk lagi langsung plus, enak. Lihat ini saya cabut, enak ringan juga. Lihat ini saya hubungkan lagi. Nah, tapi lepas coloknya ringan. Lihat ini sekali lagi, dia ada 2 step. Lihat ini 1, 2. Nah, seperti itu. Kemudian dicabut, enak. Lagi sekali lagi lihat ini 1, 2. Nah, seperti itu modelnya. Kemudian dari sisi lepas colok misalnya langsung connect atau tidak, ini coba saya hubungkan dengan lampu USB seperti ini ya. Sebentar, saya hubungkan dahulu ini. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Kemudian coba saya hubungkan ke stop kontaknya ini. Coba saya dari sisi stop kontak, lihat saya colokin, enak kok, lihat ini ringan. Nah seperti itu. Kemudian coba saya nyalakan dahulu. Nah ini lihat saya hubungkan dengan lampu, apakah langsung nyala atau tidak kan gitu. Lihat ini 1, 2, 3 langsung nyala. Coba saya cabut, enak. Lihat ini sekali lagi 1, 2, 3. Nah langsung nyala. Dia jadi ada 2 step. Kalau mau dilangsung juga bisa. Cuman lihat ini saya lagi ya. Nah langsung nyala. Jadi proses lepas colok dari adapter charger ini enak, ringan. Ada 2 step proses masuknya. Masuk separuh, kemudian masuk total plus, dan cabutnya juga enak, ringan, tidak terlalu seret. Tes protokol isi daya cepat dengan menggunakan USB Data Finercy FNB58. Ini saya menggunakan bantuan kabel dari brand WinK yang support daya 100 watt. Nah lihat nih, masuk ke fast charging, saya buat auto detect. Nah kita tunggu sebentar, ini masih loading ya, proses cek protokol isi daya cepatnya. Nah lihat dia langsung, oh bagus ini. Dari sisi tulisan padahal 45 watt ya, terlihat ini, tapi dia bisa PD 65 watt. Nah di atas dari spesifikasi yang tertulis. Kemudian lihat dia support baterai charging, fast chargingnya Apple yang zaman dahulu 2,4 ampere, 5 volt, 12 watt. AFC Samsung support hingga 12 volt. FCP itu Huawei support hingga 12 volt. Supercharger protokol, lihat dia support hingga 25 watt. Quick charging 2.0 dan 3.0 aktif, kemudian quick charging 4.0 dia aktif. Tes protokol isi daya cepat Ugreen Nexshot Air dengan menggunakan USB Dr. Cozy. Lihat ini saya masuk ke protokol, kemudian saya masuk. Nah kita tunggu proses loadingnya. Nah ini dia seperti ini, kita tunggu. Nah sudah selesai. Nah kita cek dari sisi kemampuan PD, dia support 45 watt, terlihat. Kemudian kita cek dari sisi kemampuan PPS, dia support 49,5 watt, terlihat. Nah dari sisi voltase dia support 5 volt sampai 20 volt. Tadi kalau dari sisi USB Dr. Finercy support hingga 28 volt. Beda USB Dr, beda cara penyampaian atau hasilnya ya. Kemudian lihat ini, dia PPS nya support di 11 volt maksimalnya ya, kali 4,5 ampere. Ya sama dengan ini kira-kira hasilnya.
Atau ini lihat, ini dia masih ada terusannya, cuman tidak terlihat, mungkin kepotong oleh layar ya. Nah, hasilnya dia seperti ini. Kemudian QC 2.0 support 12 volt, QC 3.0 support 11,8, ada tulisannya PD 3.0. Jadi ini hasil dari tes menggunakan USB Dr. Cozy. Tes protokol isi cepat Ugreen Nexshot Air dengan menggunakan USB Dr. Witron. Sebentar, saya masuk dahulu. Ini saya kurang hafal navigasinya. Saya masuk ke fast charging, saya buat auto detect, saya buat settingan dari pabrikan saja atau defaultnya. Lihat, ini masih loading dia. Kita tunggu sebentar sampai prosesnya selesai. Lihat, ini prosesnya sudah selesai. Kemudian kita cek dari sisi kemampuan. Wah, bagus ini dia. Support PD 3.2 loh. 49 watt. Tulisannya di sini, lihat. Kemudian fix 45 watt. Ini ada tulisannya A per P 49. Nah, kemudian support Apple 2,4 ampere, baterai charging, quick charging 2.0 12 volt, 3.0 juga 12 volt, quick charging 4 plus. Seperti itu. Dia juga support AFC, ini mungkin Samsung ya. Kemudian FCP, Huawei sama-sama di 12 volt. Supercharger protokol support hingga 25 watt. Coba saya klik bagian detailnya. Nah, ini dia kemampuan yang lainnya dia. Support PD-nya maksud saya. Dia paling tinggi 4,5. Kemudian tapi di sini menunjukkan dia support paling tinggi voltasenya 20 volt. Nah, ini hasil dari tes dari USB Dr. Witron. Tes protokol isi daya cepat Ugreen Nexshot Air 45 watt dengan menggunakan USB Dr. PowerZ. Nah, ini ya, saya masuk dahulu sebentar, saya kurang hafal navigasinya. Nah, seperti ini. Kemudian saya masuk ke tes protokol. Nah, ini. Nah, sebentar, ini masih loading USB doktornya. Nah, lihat, dia sudah selesai loadingnya. Kemudian saya buat settingan auto saja. Nah, kita tunggu sebentar. Ini saya menggunakan kabel dari brand WinKey yang support daya 100 watt. Kita tunggu, masih proses loading. Nah, lihat ini, dia sudah selesai. Nah, kalau dilihat dari sisi power, dia cukup bagus sekali hasil dari kemampuan protokol isi daya cepatnya. Lihat, dia support QC 3.0 sampai 12 volt, FCP support sampai 12 volt, supercharger protokol support sampai 25 watt, AFC Samsung support sampai 12 volt. PD, lihat, support PD 3.2. Kemudian ada juga 45 watt ya. Ini AVS dia juga support. Nah, ya cukup bagus. PPS, kemudian quick charging 4 plus, DCP, Apple 2,4 ampere dia juga aktif. Sebentar, saya cek dari sisi detailnya dahulu. Nah, lihat ini saya detailkan bagian PD-nya. Nah, ini dia kemampuan protokol PD-nya dia. PD-nya 3.2 45 watt. Nah, seperti ini. Kemudian ini dia PPS-nya support 11 volt 4,5 ampere. AVS dia juga support. Cukup bagus. Lihat, dia support ini 20 volt dikali anggap 3 ampere sampai 2,25. Jadi seperti ini hasil tes dari dengan menggunakan USB Dr. PowerZ. Cukup bagus. Tes PD trigger Ugreen Nexshot Air 45 watt. Nah, ada yang belum paham mungkin apa itu PD trigger di USB Dr. Fidelity FNP58. Dia melakukan pengetesan tentang mencakup protokol isi daya cepat PD 2.0, 3.0, PPS, QC 4, PD 3.1, EPR, dan AVS. Nah, seperti ini. Saya masuk ke PD trigger. Ini menggunakan bantuan kabel dari brand WinKey 100 watt. Nah, lihat ini ya. Nah, kita tunggu. Nah, lihat. Dia PD triggernya support hingga 63 watt. Padahal secara spesifikasi, lihat ini saya tunjukkan biar lebih jelas. 45 watt, tapi support 63 watt. Sangat istimewa kemampuan PD triggernya. Kemudian kita cek dari sisi voltase dan ampere. Dia paling tinggi support voltase hingga, sebentar saya cari dahulu. Ini lihat. Ternyata dia support 28 volt. Terlihat ini ya. Nah, ini kemudian ampernya paling tinggi 4,5 ampere. Istimewa. Tes ripple adapter charger Ugreen Nexshot Air coba saya bandingkan dengan adapter charger bawaan Samsung 25 watt. Ini ke ponsel Samsung Galaxy A05. Sebentar saya tata dahulu, saya tes bagian Ugreen dahulu. Lihat ini sudah saya hubungkan start dari baterai 23%, super fast charging aktif. Biarkan ponselnya standby. Ini sambil menunggu proses loading dayanya. Nah, buat ada yang belum paham mungkin ripple itu apa? Ripple itu adalah sebagian teman-teman ada yang berpendapat itu namanya riak. Nah, sudah gitu saja. Kalau saya berpendapat ripple itu adalah proses
perubahan arus AC dirubah menjadi DC, kemudian dimasukkan ke dalam ponsel ini. Nah, ripple itu ada sebagian arus listrik AC yang lolos dari penyaringan atau perubahan arus DC, sehingga masuk ke sini. Nah, ponsel ini kan mintanya arus DC bukan AC. Nah, dikasih arus AC, kemungkinan jangka panjang bisa merusak. Itu namanya ripple. Ataupun ada yang berpendapat lain, silahkan berkomentar. Sekarang kita kembali lagi ke sini. PPS yang aktif dengan seluruh daya 9 volt kali 2,5 ampere sama dengan 23 watt. Sekarang saya cek ripple-nya. Nilai ripple itu semakin tinggi ya semakin buruk karena arus AC yang masuk semakin tinggi. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 101 mV. Nah, saya catat dengan daya 23 watt VPP-nya 101. Kemudian saya ganti dengan menggunakan adapter charger dari Samsung. Sebentar saya ganti dahulu ini. Nah, Ugreen tadi 101 atau anggap 100. Coba dari sisi Samsung ini. Ini adapter charger bawaan ponsel. Ya, Pak, bawaan dari paket pembelian. Cuman kalau Samsung itu bawaan dari paket pembeliannya kan kadang di luar box ya. Ya, di luar box dia seperti itu. Tidak di dalam box. Lihat ini, saya hubungkan. Super fast charging aktif. Nah, ya, sekarang biarkan ponselnya standby. Kita tunggu sampai proses loading dayanya selesai, baru kita cek ripple-nya. Lihat ini, dayanya berangsur-angsur mulai naik. PPS yang aktif 8,9 volt kali 2,5 ampere maksud saya, sama dengan 23 watt. Nah, ini sudah. Kemudian coba saya masuk ke menu ripple. Nah, kita tunggu sampai nilai ripple-nya maksimal. Nah, sebenarnya ini sudah maksimal. Coba saya pause acak ya. Saya pause. Nah, dia 66. Jadi, nilai ripple adapter charger Ugreen lebih tinggi daripada adapter charger bawaan Samsung, sehingga kalau kita melihat dari sisi ripple-nya ya bagus dari adapter charger bawaan Samsung karena Samsung nilai ripple-nya 66. Kalau Ugreen tadi sekitar 101 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy J7 Plus yang support secara adapter charger bawaan 7,5 watt. Ini menggunakan port micro USB. Ini saya menggunakan kabel dari brand AUK micro USB. Saya converter dengan menggunakan OTG seperti ini. Ini OTG-nya dari brand Venson. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat sudah saya hubungkan, sudah terhubung ya tandanya. Kemudian kita cek dari sisi baterai, start dari baterai 8%. Biarkan standby. Lihat ini. Kalau di charging dia nyala warna merah. Ponsel jadul. Cukup unik, notifikasinya enak dilihat. Kemudian kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi. DCP yang aktif dengan seluruh daya 5,1 volt kali 1,4 ampere sama dengan 7,4 watt. Dari teori adapter bawaannya 7,5 watt. Cukup bagus, cukup maksimal ya outputnya ke ponsel yang support standar charging micro USB. Kemudian coba saya masuk ke menu ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 164 mV. Nilai ripple-nya agak tinggi ya. Ya mungkin karena hasil dari konverter dari OTG USB-C ke micro USB ataupun faktor lainnya saya juga kurang paham. Intinya datanya seperti ini. Tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD atau fast charging 15 watt. Saya hubungkan lewat jalur kabel C to Lightning ya. Karena iPhone seri lama. Lihat, start dari baterai 5%. Ini usia pakainya sudah 5 tahun lebih. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi digital display kabel e-charger PD aktif atau fast chargingnya masih aktif dengan daya 9,9 watt. Sekali lagi harap maklum dayanya tidak maksimal ponsel sekarang ya, karena usia pakainya sudah 5 tahun lebih, mungkin sudah turun performa, tapi secara kemampuan fast charging masih bagus. Lihat PD-nya aktif. Kemudian kita cek dari sisi yang sebelah sini, dari sisi USB Dr. Koshi. DC yang aktif dengan seluruh daya 9 volt kali 0,9 ampere sama dengan 8,5 watt. Saya masuk ke menu ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 192 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 adaptive fast charging 15 watt. Nah, biasanya kalau Samsung langsung menggunakan kabel PD, dia tidak mau fast chargingnya karena dia secara adapter charger bawaan menggunakan USB-A. Kalau saya anggap sebuah simulasi itu menggunakan adapter charger USB-A itu singkong. Nah, ini Ugreen Air kan dia menggunakan adapter charger keju, dia tidak mau makan keju. Jadi harus dimanipulasi seperti ini. Dari jalur keju dirubah ke singkong. Ini saya menggunakan OTG dari brand Venson. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Kita tunggu sebentar. Ini saya menggunakan kabel dari brand e-charger. Start dari baterai 38%. Nah, langsung fast chargingnya aktif. Kalau pengen tahu nanti habis ini setelah tes saya tunjukkan lewat jalur keju secara langsung apa yang terjadi. Sementara seperti ini dahulu.
Lihat ini saya menggunakan e-charger 100 watt ya, DC yang aktif dengan seluruh daya 8, sekian volt kali 1,5 sama dengan 13,5 watt. Nah ini aktif fast chargingnya karena dia mintanya singkong, jangan dikasih keju. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara menghasilkan nilai VPP 185 mV. Nah dari sisi sudah. Sekarang coba saya ganti langsung dengan menggunakan jalur PD atau keju. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 Adaptive Fast Charging 15 watt. Nah ini saya tunjukkan. Saya langsung menggunakan jalur kabel PD atau C2C atau jalur keju. Lihat ini, start dari baterai 39%. Kemudian ini lihat charging saja. Nah ya, beda device tapi beda rasa. Sebagian teman-teman ada yang berpendapat yang punya ponsel Samsung 15 watt ada yang bisa. Tapi ini saya menggunakan Samsung Galaxy M11. Coba kita analisis DC yang aktif dengan seluruh daya 4,8 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,2 watt. Coba kita cek dari sisi Ripple-nya. Saya pause cara menghasilkan nilai VPP 137 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD atau kabel C2C. Kita tunggu sebentar, start dari baterai 8%. Nah, kita tunggu notifikasinya quick charging aktif, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Type-C QC 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 6,5 volt kali 2,1 ampere sama dengan 13 atau 14 watt. Naik turun dayanya. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara menghasilkan nilai VPP 185 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-C atau kabel PD. Lihat ini, sebentar, start dari baterai 19% yang aktif fast charging, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Type-C PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 4,7 volt kali 2,7 ampere sama dengan 13, sekian watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara menghasilkan nilai VPP 168 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt saya hubungkan dengan menggunakan kombinasi kabel sakti. Lihat ini sudah saya hubungkan, kita tunggu sebentar animasinya. Start dari baterai 12%, VOOC-nya aktif secara tulisan super fast charging, biarkan ponselnya standby. Kita cek, ini saya menggunakan kabel sakti dari brand On Prime ya. Sekarang kita cek dari sisi USB Type-C DC yang aktif dengan seluruh daya 4,7 volt kali 1,8 sama dengan 8,8 watt. Nah, secara tulisan VOOC-nya aktif, tapi secara daya 8,8. Ya, adanya data seperti ini. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara menghasilkan nilai VPP 151 mV. Coba kembali lagi ke sini. Dayanya masih stabil di 8,8 watt. Tes ke tablet Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan lewat jalur kabel PD atau C2C. Lihat, sudah saya hubungkan. Start dari baterai 8%. Tapi kok sudah muncul. Ini supercharging aktif, ada desimalnya petir double. Biarkan tabletnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Type-C PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8, sekian volt kali 1,4 ampere. Ini masih negosiasi daya. Lihat, dayanya sudah berjalan di 14, 15, 16, 17, 18. Sudah di atas 18 watt, sudah rasional ya. Supercharging protokol aktif. Ini dayanya sudah stabil di 18,6, sudah rasional. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara menghasilkan nilai VPP 80 mV. Tes ke tablet Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan dengan kombinasi kabel sakti dari brand On Prime. Start dari baterai 8%. Supercharging aktif, ada desimalnya petir double, lengkap ya notifikasinya. Biarkan ponselnya, maksud saya tabletnya standby. Nah, lihat dia mengalami negosiasi daya atau restart ya. Kita tunggu sebentar sampai negosiasi daya selesai. Nah, lihat ini sudah saya tunggu lumayan lama. Dayanya maksimal di 9 watt dengan seluruh daya 4,8 volt kali 1,8. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara menghasilkan nilai VPP 131 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 Super Fast Charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan lewat kabel C2C. Super Fast Charging aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Type-C PPS yang aktif dengan seluruh daya. Lihat, masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai dayanya maksimal, baru kita cek Ripple-nya.
Nah, lihat ini dia sudah mencapai daya di 23 watt dengan seluruh daya 9 volt kali 2,5 ampere yang aktif VPS ya. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 87 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 Super Fast Charging Samsung 25 watt saya hubungkan dengan kabel sakti on prime. Start dari baterai 28%, tapi aneh yang aktif cuma charging saja. Nah, mungkin kadang seperti ini minta diputar. Sebentar ya, saya putar seperti ini. Nah, lihat ini, saya putar. Nah, jadi seperti ini. Sebentar, saya hubungkan. Nah, kita cek ini, langsung super fast charging aktif. Jadi, boleh diputar, tapi jangan dijilat. Sekarang, kita cek dari sisi USB Cosi PPS yang aktif. Dengan seluruh daya, ini masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai dayanya maksimal. Nah, lihat ini, secara PPS dia aktif. Kemudian secara daya tapi sayang, turun di bawah 1 watt. Jadi, kurang efektif. Kabel sakti ini dengan kombinasi Ugreen 40 watt charger Ugreen Air ini ya ke Samsung 20 watt kurang efektif karena dayanya di bawah 1 watt. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 supercharger 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur kabel PD atau C2C. Lihat ini, start dari baterai 5%. Tidak ada desimalnya ya, lihat ini. Nah, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Cosi PPS yang aktif. Dengan seluruh daya masih negosiasi daya, kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini, dia sudah mencapai daya 23 watt, 24 watt cukup bagus. Dengan seluruh daya 9 volt kali 2,6 ampere sama dengan 23, sekian watt yang aktif PPS. Kalau disetarakan ini setara dengan menggunakan kabel charger plus adapter charger bawaan ponsel. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 85 mV. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 supercharger 33 watt saya hubungkan dengan kombinasi charger sakti, maksud saya kabel charger sakti dari brand On Prime. Start dari baterai 6%, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Cosi PPS yang aktif. Dengan seluruh daya, lihat dia di 5 volt kali 0, sekian ampere sama dengan 0,1. Nah, sepertinya juga sama. Ini kayak di Samsung. Kurang efektif dengan menggunakan kabel charger sakti karena dayanya di bawah 1 watt. Tes ke ponsel Realme 9i yang support dari charging 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-C atau PD C2C. Lihat ini, start dari baterai 11%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Cosi DC yang aktif. Dengan seluruh daya 4,8 volt maksud saya. Nah, lihat dia berubah dari 4,8 tadi naik ke 5. Dengan seluruh daya ini di ampernya 1,7 ampere sama dengan 8,5 watt atau anggap standar charging lah ya yang aktif. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 140 mV. Tes ke ponsel Realme 9i yang support dari charging 33 watt saya hubungkan dengan kombinasi kabel sakti dari brand On Prime. Dari charging aktif ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Cosi DC yang aktif. Dengan seluruh daya sama ya, kayak di Samsung ataupun Infinix. Lihat dayanya di bawah 1 watt. Jadi juga kurang efektif dengan menggunakan kabel sakti ini. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur C2C, Mi Turbo Charging aktif ada desimalnya. Cukup bagus, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Cosi PPS yang aktif. Dengan seluruh daya 8,7 volt kali 2,9 ampere sama dengan 20 watt. Kalau mau disetarakan ini ya setara dengan menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 62 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Coba ini saya hubungkan dengan kabel sakti dari brand On Prime. Mi Turbo Charging aktif. Ada desimalnya, biarkan ponselnya standby. Juga sama. PPS aktif tapi dayanya di bawah 1 watt. Coba kalau ini saya putar bagaimana? Sebentar ini. Nah, seperti ini saja. Mungkin saja bisa kan gitu. Mi Turbo Charging aktif tapi tidak ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Kita cek ini PPS yang aktif. Sama ya, dayanya di bawah 1 watt. Jadi bukan kabel chargernya yang bermasalah, tapi memang Ugreen Air 40 watt ini
Sepertinya tidak mau dikombinasikan dengan kabel sakti ketika ke ponsel Xiaomi Mi Turbo Charging 33W. Tes ke ponsel itel RS4 yang support power charging 45W. Saya hubungkan lewat kabel C2C, start dari baterai 28%. Sambil kita tunggu animasinya, coba kita cek dari sisi seluruh dayanya. Ini PPS-nya aktif. Dayanya tapi masih negosiasi daya, tidak ada desimalnya ya. Lihat masih negosiasi daya. Sekarang sudah jalan di 9,7 watt. Nah, ini yang aktif adalah PPS. Sepertinya itel ini dari sisi kemampuan PPS-nya dia ketika menggunakan adapter charger brand pihak ketiga sudah mulai turun performa. Dahulu ketika PPS-nya aktif, biasanya normalnya kan di atas 18 watt ya PPS yang aktif. Ini cuma 9,7, 9,8. Ya, adanya data seperti ini. Jadi kalau menurut saya bukan adapter chargernya yang bermasalah, tapi ponselnya sudah turun performa. Lihat seluruh dayanya. 8,8 volt kali 1,1 ampere sama dengan 9,7 watt. Yang turun performa itu ampernya dari sisi voltase normal ini. Kemudian saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VP 64 mV. Tes ke ponsel itel RS4 yang support power charging 45 watt. Coba saya kombinasikan dengan kabel sakti. Malah ini tidak mau nyala. Sudah menjadi kebiasaan dari itel ini sejak minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini. Dia tidak mau dikombinasikan dengan kabel sakti. Akhirnya mati seperti ini. Nah ya, jadi gagal ke itel. Tes ke ponsel Oppo A3X SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan lewat kabel C2C. Nah, kita lihat ini. Animasinya masih loading ya. Nah, seperti ini animasinya Oppo A3X. Start dari baterai 5%. Tidak ada muncul VOOC-nya ya atau super VOOC, tapi dari sisi tulisan fast charging aktif. Jadi yang jalan itu fast charging. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB data kursi PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,2 watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 149 mV. Tes ke ponsel Oppo A3X SuperVOOC 45 watt. Coba saya kombinasikan dengan kabel sakti dari brand On Prime. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini. Kita tunggu. SuperVOOC-nya aktif. Ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Nah, lihat ini. PD 3.0 yang aktif. Tapi sayang, ya. Mentok di 9,5 watt. 4,8 kali 1,9 PT 3.0. Nah, malah restart. Jadi ya adapter charger Ugreen 40 ini atau Ugreen Air dia tidak mau dikombinasikan dengan kabel sakti atau kurang maksimal performanya. Tes ke iPad A16 generasi ke-11 yang secara spesifikasi support PD 45 watt tapi secara adapter charger bawaan dikasih adapter charger PD 20 watt. Ini saya hubungkan dengan adapter charger Ugreen 45 watt. Start dari baterai 24%, tercharging dengan baik. Biarkan tabletnya atau iPadnya standby. Lihat ini, dia PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 14,7 volt kali 0,8 ampere. Sementara jalan di 13 watt. Ini masih negosiasi daya. Nah, sudah jalan di 14 watt. Kita tunggu sebentar sampai proses negosiasi daya selesai. Nah, lihat ini dia sudah mencapai daya 23,7 kali 1, ini ampernya maksud saya 1,6, voltasenya 14,5 PD 3.0. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 150 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 Super Fast Charging Samsung 40 watt atau 2.0. Saya hubungkan lewat kabel C2C. Super Fast Charging aktif. Ingat ya, menggunakan kabel C2C yang dayanya 100 watt dari brand WinK ini. Biarkan ponselnya standby. Secara USB data kursi, PPS yang aktif dengan seluruh daya 9,1 volt kali 4,4 ampere sama dengan 40, sekian watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 61 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro Turbo Charging 67 watt. Saya hubungkan lewat jalur kabel C2C atau PD. Start dari baterai 22%. Yang aktif tulisannya Quick Charging. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB data kursi, PPS-nya aktif dengan seluruh daya 7, lihat sudah jalan di 8 ya. Kita tunggu sebentar, ini masih negosiasi daya. Nah, lihat ini, dia sudah jalan di PPS dengan seluruh daya 8,5 volt kali 2,9 ampere sama dengan 25-26 watt. Anggap ini yang jalan sekarang di PPS 3 ampere. Mohon dikoreksi bila salah. Kemudian dari sisi daya dia 20 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak,
menghasilkan nilai VPP 71 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 67 Watt. Coba saya kombinasikan dengan kabel sakti 67 Watt. Mi turbo charging aktif ada desimalnya, biarkan ponselnya standby. Sama ya, juga PPS aktif tapi dayanya di bawah 1 Watt, jadi kurang efektif pakai kabel sakti. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 Watt, saya hubungkan lewat kabel PD atau C2C. Lihat sudah terhubung ya tandanya, biarkan ponselnya standby. Ini saya buat mode ponsel hidup. Kemudian kita cek dari sisi, nah, flash charging aktif. Kemudian kita cek dari sisi USB data kursi tapi PD 3.0, nah berubah menjadi PPS. Nah kalau PPS 7 volt dikali 1,8 sudah jalan di 20 Watt, 24 Watt, 3,6 ampere, cukup bagus. Bahkan bisa jalan di 32 Watt loh. Ya cukup maksimal, 8,5 volt kali 3,8. Nah 33 Watt. Coba saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 47 mV. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support flash charging 80 Watt. Coba saya kombinasikan dengan kabel sakti. Lihat ini, saya hubungkan. Ini mode ponsel mati ya. Nanti untuk mungkin melihat ada desimalnya atau tidak, bila performanya bagus ke ponsel Vivo ini. Kita lihat ini. Kita tunggu. Ini masih loading sistem informasi baterainya. Sementara DC yang aktif. Nah, flash charging aktif start dari baterai 4%. DC yang aktif dengan seluruh daya 4,8 volt kali 1,7 sama dengan 8,7 Watt. Sama seperti yang lainnya, dia main di standar charging ini masih bagus di sekitar 8 Watt. Coba saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 106 mV, daya juga standar charging. Jadi ya tidak ada desimalnya kalau seperti ini. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 Watt. Saya hubungkan lewat jalur C2C atau PD. Start dari baterai 5%, fast charging yang aktif, biarkan ponselnya standby. Ini yang aktif PPS, protokol istirahat cepatnya dengan seluruh daya, lihat 7,8 kali 1,9. Sekarang sudah jalan di 15,5, jalan di 16 tadi ya. Nah, 16,3. Nah, ini berangsur-angsur dayanya naik. Masih negosiasi daya. Sudah jalan di 17,6 Watt. Nah, bahkan di 18 Watt. Kalau di atas 18 Watt seperti ini ya otomatis setara dengan supercharger Infinix, anggap paling rendah 33 Watt karena jalan di atas 18 Watt. Lihat ini. Cuman proses perjalanan atau negosiasi dayanya lumayan lama. Mungkin sampai di sini dahulu. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 47 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya bahkan mencapai di 22 Watt. Sepertinya stabil di sini. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 Watt. Coba saya hubungkan dengan kombinasi kabel sakti, start dari baterai 7%, fast charging aktif. Kita cek dari sisi sini, PPS yang aktif. Sama ya, dayanya di bawah 1 Watt. Ya, adanya data seperti ini kurang efektif juga. Tes ke ponsel iQOO Neo 10 yang support flash charging 120 Watt. Saya hubungkan lewat kabel C2C. Start dari baterai 3%, indikatornya sementara yang muncul charging saja. Kemudian kita cek dari sisi USB data kursi, PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya. Lihat dia terjadi perubahan ke PPS. Dengan seluruh daya dia mencapai 7,4 volt kali 3,9 ampere sama dengan 29,5 Watt. Coba saya nyalakan ponselnya, flash charging aktif. Coba saya tekan ini. Biasanya kalau ditekan seperti ini itu, nah flash chargingnya aktif. Biarkan ponselnya standby. Dari sisi sini sudah dia mencapai daya maksimal tadi di 30 Watt ya. Nah lihat ini, cukup bagus. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, dayanya tinggi tapi ripple-nya rendah. Lihat, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 30 mV. Tes ke ponsel iQOO Neo 10 yang support flash charging 120 Watt. Coba saya kombinasikan dengan kabel sakti, start dari baterai 4%. Nah ini, nah sama ya. Sebentar, flash chargingnya aktif. Coba sebentar. Nah ini flash charging aktif tapi PD 3.0. Nah sama, dayanya di bawah 1 Watt, kurang efektif. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 Watt. Saya hubungan lewat jalur C2C atau PD, quick charging yang muncul notifikasinya. Biarkan ponselnya standby. Ini yang aktif PPS. Nah, negosiasi daya. Sekarang di 12 Watt, 14 Watt, 16 Watt, 20 Watt, 22, dan seterusnya. Lihat ini. Sudah jalan di 23.
24. Cukup bagus. Nah, ini kalau mau disetarakan daya 23, 24 seperti ini ya setara dengan Xiaomi Mi Turbo Charging 33 watt ya. Dengan seluruh daya 8 volt kali 3 ampere sama dengan 24, sekian watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause Caraca menghasilkan nilai VPP 45 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 watt. Saya kombinasikan dengan kabel sakti start dari baterai 17%. Quick charging-nya aktif. Lihat ini, lihat model animasinya. Nah, mentok di quick charging, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi sini PD 3.0 yang aktif, dayanya cuma standar charging 6,4 watt. Juga sama, kurang efektif dengan menggunakan kabel sakti, malah dia mengalami restart. Tidak mampu. Nah, lihat ini. Nah, ya, adanya data seperti ini, kurang mampu kombinasi dengan kabel sakti. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang secara adapter charger bawaan support PD 45 watt. Nah, ini adapter charger Ugreen 45 watt. Jadi sama ya. Saya hubungkan sekarang. Nah, kita lihat ini. Nah, negosiasi daya. Langsung dia naik negosiasi daya atau restart satu kali. Kemudian lihat dayanya mencapai maksimal di 34 watt. PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 14,4 volt kali 2,3 ampere. Nah, ini dia stabil di 27,9 watt. Nah, seperti ini dia stabilnya. Cukup bagus dan stabil sekali. Lihat, tidak ada naik turunnya. Ini model laptop mati ya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause Caraca menghasilkan nilai VPP 106 mV. Coba kita cek lagi dia. Nah, ke 28. Jadi tadi 27, sekian, 28. Naik turunnya tidak terlalu ekstrim dan saya katakan stabil. Tes ke laptop Advanced Soulmate X yang support secara colokan ini ada dua USB-C ya. Ini USB-C charging, dia bisa untuk 12 volt bisa. Nah, ini ada Type-C full fungsi. Full fungsi itu bisa untuk data, bisa untuk charging juga yang support 20 volt. Nah, karena Ugreen ini support 20 volt, jadi saya hubungkan ke yang 20 volt biar lebih powerful. Nah, lihat sudah saya hubungkan, tidak pakai restart segala, langsung stabil dayanya. Nah, ukurannya ingat voltase, bukan watt. Nah, sekarang kita cek ini. Support PD yang jalan PD 3.0 dengan seluruh daya 19,6. Nah, 20 volt juga kadang tidak bulat 20 volt. Ini 19,6 dianggap sudah support 20 volt. Kemudian secara ampere 0,8 ampere sama dengan 17 watt. Nah, kenapa kok ampernya atau dayanya rendah? Karena laptopnya mode mati. Kalau laptopnya mode hidup biasanya bisa jalan di atas 20 watt atau bahkan mencapai 40 watt saya pernah. Nah ya, kemudian coba saya masuk ke menu Ripple. Nilai Ripple-nya jangan kaget, sangat tinggi. Sudah menjadi kebiasaan laptop ini suka menghasilkan nilai Ripple yang tinggi. Saya pause Caraca menghasilkan nilai VPP 387 mV. Kenapa kok Ripple-nya tinggi? Perkiraan saya berdasarkan data yang ada di sini. Karena dia jalan di 20 volt. Biasanya Ripple itu juga ada kaitannya dengan voltase. Kadang juga seperti itu, kadang juga tidak. Beda device, beda rasa. Tes ke laptop atau tablet jadul Asus Transformer Book ini menggunakan port. Sebentar, saya perlihatkan dahulu micro USB. Dia seperti ini micro USB-nya, bisa terlihat di sini. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel dari AUG. Ini micro USB, saya converter dengan menggunakan OTG C2A Vention. Sebentar saya hubungkan dahulu. Nah, seperti ini. Nah, sudah saya hubungkan. Kita lihat ini sebentar notifikasinya. Nah, sudah tercharging ya. Kalau kita lihat dari sisi sini, indikator chargingnya juga sudah aktif. Biarkan laptopnya standby, saya taruh di sini. Kemudian kita cek dari sisi yang ada di USB Type-C. DC yang aktif dengan seluruh daya 9,1 volt kali 1,7 sama dengan 16,1 watt. Nah, ini laptop era tahun 2017. Perkiraan ini menggunakan sistem daya fast charging 18 watt ya. Mohon dikoreksi bila salah. Nah, lihat ini dia mencapai hingga 16,1 watt. Usia pakainya sudah 7 tahun lebih. Sampai sekarang outputnya masih maksimal. Lihat ini. Cukup bagus. Kemudian coba kita cek dari sisi yang lainnya, Ripple. Saya pause Caraca. Sayangnya menghasilkan nilai Ripple yang tinggi. Lihat ini. 217 mV ya, adanya data seperti ini. Tes ke powerbank Cooktek. Ini support input daya 90 watt. Namanya ultra fast input. Usia pakainya cukup awet. Ini sudah usia pakai sekitar 1-2 tahun. Sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Dayanya outputnya cukup besar.
bisa mencapai 150 Watt. Coba saya hubungkan untuk recharging power bank ini ya, contohnya ya, dengan Ugreen. Nah, kita tunggu. Nah, lihat proses loading sudah selesai. Kita cek dari sisi USB loader Cozy PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 19,2 volt kali 2 ampere sama dengan 39,8 watt. Secara spesifikasi ini support 20 volt dikali 4,5 ampere sama dengan 90 watt inputnya. Tapi ini real di 39 watt. Dari teori chargernya 40 watt. Jadi ada spasi anggap kurang lebih 5 watt buat nafas ponselnya biar tidak terlalu panas. Sekarang coba saya masuk ke menu Ripple. Saya pause Caraca. Menghasilkan nilai VVP 64 mV. Tes ke power bank yang support input daya 140 watt. Ini support in out ya. Jadi input outputnya sama. Tapi ada juga power bank yang support input dayanya lebih rendah, outputnya lebih tinggi. Ada tadi contoh misalnya ke Cooktek, outputnya 150 watt, inputnya 90 watt. Lihat ini. Dia ada tulisannya in out 140 watt. Cukup bagus. Yang saya suka dari sebuah power bank seperti ini. Jadi dia itu input sama outputnya itu seimbang, sama. Saya hubungkan coba dengan Ugreen 45 watt. Apakah bisa atau tidak, kan gitu. Lihat ini sudah saya hubungkan. Coba kita tunggu. Oh, bisa. Cukup bagus. PD 3.0 dengan seluruh daya bahkan lebih tinggi daripada Cooktek ini. Out inputnya bisa menghasilkan hingga 41,7 loh. 19,4 volt kali 2,1 ampere sama dengan 41,8. Cukup bagus. Secara teori 45 watt ya berdasarkan spesifikasi. Jadi ada spasi sekitar cuma 3 watt ketika charging ke Acer ini. Secara di sini lihat 41,9 bahkan. Nah, ya sekarang coba saya masuk ke menu Ripple. Saya pause Caraca. Menghasilkan nilai VVP 132 mV. Tes speed charging adapter charger Ugreen 45 watt Nexshot Air ini ya. Nah, akan saya gunakan untuk ke ponsel Samsung Galaxy A36 yang support super fast charging Samsung 2.0 45 watt. Pertama kita cek dahulu dari sisi sistem baterai yang ada pada ponsel ini. Nanti start dari baterai 6%. Dari sisi mAh 6% itu 300 mAh. Tingkat kesehatan baterai good, jenis baterainya Li-ion, kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Saya hubungkan sekarang. Nah, di sini sudah saya hubungkan start dari baterai 7%, super fast charging 2.0 aktif. Nah, karena yang saya kejar adalah speed chargingnya, jadi saya buat mode ponsel mati biar speed chargingnya atau efisiensinya semakin bagus. Lihat ini saya matikan. Timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai dalam waktu 60 menit ke ponsel Samsung ini mampu mengisi berapa persen. Lihat ini dalam detik ke 31 detik sudah terisi 8%. Coba kita cek dari sisi stop kontak. Nah, sudah terisi 9% bahkan. Kemudian kita cek dari sisi stop kontak mencapai daya tadi 45 watt sekarang 44 watt. Nanti saya kontrol dayanya lewat stop kontak karena mode ponsel mati. Selanjutnya kita tunggu sampai 60 menit mampu mengisi berapa persen. 31 menit telah berlalu, kita cek dari sisi ponselnya. Lihat ini, saya nyalakan. Sudah terisi 70% dalam waktu 31 menit. Ingat, ini speednya Samsung Super Fast Charging 40 watt atau 2.0. Kemudian kita cek dari sisi yang ada di stop kontak, tersisa daya 23 watt. Pertama kali colok di area daya sekitar 44 wattan lah ya. Sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter chargernya. Lihat ini temperaturnya, coba saya scan pakai termogan ini. Dia mencapai pada daya 44, 43, hangat normal, belum terlalu panas menyengat. Terlihat 45 tadi paling tinggi ya, 43, 45. Kemudian coba kita cek dari sisi yang ada di ponselnya, hangat normal. Nah, ini yang saya suka ke ponsel Samsung 2.0 40 watt. Temperaturnya hangat normal di bawah 40 derajat Celcius, sedangkan di adapter chargernya sekitar di 43, 45. Selanjutnya kita tunggu sampai 60 menit mampu mengisi berapa persen. 1 jam lebih 3 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponselnya. Lihat ini, saya nyalakan. Terisi 93% dalam waktu 1 jam lebih 3 menit. Ingat, speednya Samsung Super Fast Charging 2.0 45 watt. Kemudian kita cek dari sisi yang ada di stop kontak, dayanya juga sudah 0 watt. Artinya ini sudah mengalami penurunan daya untuk keamanan dari ponsel itu sendiri. Jadi saya stop sampai di sini. Jadi kesimpulannya, adapter charger Ugreen 45 watt yang dikasih nama Nexshot Air single port USB-C dari sisi build quality produk cukup bagus, baik dari sisi sablonan ataupun finishing casing satu dengan yang lainnya.
Kemudian dari sisi kemampuan fast charging tidak ada masalah, hampir sebagian besar support fast charging atau super fast charging. Sudah saya tes tadi, mulai dari ke ponsel yang dayanya 15 watt hingga hyper charging 102 watt, tidak ada masalah. Tinggal pandai-pandainya kita kapan menggunakan kombinasi sistem OTG untuk di-outputkan ke ponsel yang membutuhkan sistem OTG, USB-C to A ya mestinya OTG-nya, ataupun ke ponsel yang membutuhkan PD secara langsung ya tanpa menggunakan OTG, kabel C to C. Agar menghasilkan sebuah sistem fast charge yang sempurna, biasanya teman-teman carikan ada desimalnya. Kemudian dari sisi kelemahan dari adapter charger ini adalah ketika saya kombinasikan dengan kabel sakti, contoh dari brand On Prime tadi. Semacam kayak diproteksi, walaupun secara desimal dia aktif ya, tapi secara daya rata-rata berada di area daya di bawah 1 watt. Jadi ini mungkin teknologi terbaru sehingga dia diproteksi, tidak diperbolehkan dengan menggunakan kabel sakti. Lalu dari sisi kemampuan speed charging juga cukup bagus sekali. Tadi sudah saya tes misalnya ke ponsel Samsung A36. Start dari baterai yaitu 6% hingga saya isi dalam waktu 63 menit. Mampu mengisi di 93%. Ingat, super fast charging 2.0 aktif, baterai yang ada di ponsel ini 5000 mAh. Dengan temperatur dari sisi adapter chargernya ada di area temperatur sekitar 40 sampai 45 derajat Celcius, agak hangat tapi belum panas menyengat. Dari sisi ponselnya di bawah temperatur 40 derajat Celcius, cukup bagus sekali. Untuk kemampuan lainnya, adapter charger ini juga bisa digunakan untuk misalnya charging ke laptop yang support PD 45 watt ataupun laptop yang membutuhkan voltase 20 volt, bahkan ke power bank yang dayanya sangat berat, yaitu daya tinggi, yaitu tadi di Cooktek misalnya yang support input daya 90 watt, bahkan ke Acer yang support daya 140 watt, semuanya bisa dengan menggunakan adapter charger Ugreen ini. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes adapter charger Ugreen Nexshot Air 45 watt ini yang memiliki ukuran sangat kecil. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silakan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman membeli adapter charger Ugreen 40 watt Nexshot Air ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.